Peniadaan mudik ini dalam rangka kekarantinaan kesehatan atau tidak? Kalau dalam bacaan kita terhadap surat edaran tersebut, kelihatannya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bang Dedi? Baik, baik. Ini Pak Dedi Kurniadi, saya akrab sapa Bang Dedi. Teman-teman, sahabat Merdeka, pada kesempatan kali ini di 22 April 2021, pertemuan perdana kita di acara Republik Hukum, kita bersama Bapak Dedi Kurniadi. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik Romol bekerjasama dengan Kantor Pengacara Dedi Kurniadi. Pada kali ini kita diskusi Republik Hukum ini mengusung tema mudik, Bang. Lebih spesifiknya, emang mudik dilarang. Tema ini sengaja kita usung, Bang, untuk apa? Karena publik saat ini sedang membicarakan, sedang menanti, sedang melihat, malah ada publik, Bang, yang melihat ada cara lain nggak biar bisa mudik gitu, walaupun pemerintah sudah resmi melarang atau bahasa hukumnya itu meniadakan. Tapi Bang Dedi sebagai sebagai advokat nih Bang, di mata Abang, di mata teman-teman advokat, mudik ini seperti apa sih Bang? Secara umum Bang bisa Abang terjemahkan Bang, mudik ini seperti apa Bang? Mudik bukan peristiwa hukum, mudik itu peristiwa budaya, ya, peristiwa sosial. Dia menjadi peristiwa hukum ketika mudik ini dianggap perlu diatur, perlu dikendalikan, perlu dibatasi. Nah, pada saat sekarang ini karena sudah keluar informasi yang menyatakan bahwa mudik itu dilarang, maka pelarangan itu sendiri suatu peristiwa terbitnya suatu ketentuan hukum yang membatasi pergerakan manusia, pergerakan masyarakat dari kota ke desa yang sudah menjadi peristiwa budaya bertahun-tahun di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga terjadi ya. Tapi yang ramainya di Indonesia. Dengan terminologi mudik tadi. Nah, karena adanya COVID-19, maka pergerakan manusia yang masif, ya, massal terjadi sebelum dan sesudah Idul Fitri, itu memang dianggap perlu dikendalikan. Dan karena pengendalian itu sekarang berada secara tersentral di tangan Presiden, Presiden telah membentuk adanya Satuan Tugas COVID-19 yang memiliki satu kewenangan, memiliki tugas untuk melakukan pembatasan dan pengendalian. Itu. Bang, sorry Bang, ini kan ada pelarangan mudik ini atau bahasa hukumnya tadi Abang sampaikan peniadaan ya. Ini kan di tangan Satgas ya. Tapi kan sebelumnya acara ini berpolemik hingga masyarakat tanda kutip gaduh kan karena di awal-awal Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi kan menyebut tidak ada larangan Bang. Ini kan tidak sampai sebulan, paling hitungan 1 minggu 2 minggu ternyata ada rapat istana. Ini kalau kita bicara dasar hukumnya bagaimana Bang? Karena Pak Menhub dari awal mengatakan tidak ada larangan, tiba-tiba ada, seperti apa Bang? Persiapan peraturannya Bang? Mendadak atau seperti apa Bang? Pernyataan dari Menteri Perhubungan itu sendiri bukan suatu produk hukum. Karena itu pernyataan kita bisa kategorikan sebagai pernyataan kehumasan atau pernyataan pers. Mungkin beliau mengindikasikan bahwa sampai pada saat beliau mengungkapkan suatu pernyataan tersebut belum ada indikasi akan diterbitkannya larangan atau peniadaan. Sementara peniadaan yang sekarang menjadi fenomena itu adalah pernyataan berdasarkan surat edaran Kepala Satuan Tugas COVID-19. Itu institusi yang diangkat oleh Presiden untuk memiliki kewenangan atau tugas melakukan kebijakan-kebijakan, penetapan-penetapan terkait pengendalian COVID-19. Yang melaksanakan kebijakan-kebijakan dari komite. Pada komite tersebut Menteri Perhubungan bukan anggotanya. Tidak ada di struktur ya? Tidak ada di struktur itu. Jadi kalau dalam skenario yang kita lihat, kebijakan yang ditelurkan oleh
Satgas COVID-19 berdasarkan surat edaran justru akan menjadi tugas Menteri Perhubungan untuk memfollow up-nya saat ini. Tapi sebelum ke sana Bang, ini dasarnya apa Bang? Surat edaran Surat Satgas? edaran, ya surat edaran. Surat edaran itu sesuai dengan tugas Satgas COVID-19 untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghambatan atau pengentasan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Oke Bang Det, ini semakin artinya dasar hukumnya sudah ada, peniadaan gitu. Peniadaan. Yang jadi pertanyaan, ini sanksi Bang, karena ini sebelum nanti ya Bang, karena saya juga dapat di media sosial, di media mainstream sangat ramai bahwa akan banyak orang yang curi star Bang. Curi starnya ya, pelarangan itu kan kalau tanggal 6 sampai 17 Bang. Iya. Nah, Bang, katanya masyarakat akan sudah ada survei akan banyak melakukan start awal gitu, mudik awal gitu. Tapi bagi orang yang sanksi seperti apa Bang di mata hukum nih Bang? Kalau misalnya sanksinya dikarantina atau seperti apa atau ada denda gitu Bang? Apakah Satgas COVID-19 itu memiliki kewenangan untuk memberi sanksi? Itu pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Pemberian sanksi oleh Satgas COVID-19 itu tidak terdapat dalam surat pengangkatan atau perpres pengangkatan Satgas COVID-19. Namun pada surat edaran yang sekarang menjadi fenomena itu adalah disebut sanksi bagi pelanggaran surat edaran ini akan diberikan berupa sanksi denda, sanksi pidana, sanksi sosial menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita harus menemukan terlebih dahulu ketentuan perundangan yang mana yang mencantumkan sanksi. Satu-satunya yang kita temukan saat ini yang menetapkan sanksi adalah sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi ini ada hubungannya, harus dijelaskan terlebih dahulu apakah peniadaan mudik ini dalam rangka kekarantinaan kesehatan atau tidak. Kalau dalam bacaan kita terhadap surat edaran tersebut kelihatannya kurang jelas. Kurang jelas disebutkan bahwa peniadaan mudik ini dalam rangka kekarantinaan kesehatan. Ya kurang clear saja sebenarnya. Tidak duduk gitu ya Bang? Tidak secara tegas disebutkan. Kalau memang ini dianggap sebagai kekarantinaan kesehatan, maka setiap warga negara wajib mematuhi proses kekarantinaan kesehatan. Apabila tidak, akan dihukum 1 tahun berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Oke Bang Det, ini soal yang Soal curi star tadi Bang Det. Curi star itu kan ini udah mulai rame loh Bang Det nih. Karena orang ngejar agar tidak sampai tanggal 6. Artinya orang mudik mulai akhir bulan ini sampai nanti awal bulan sampai sebelum tanggal 6 lah. Itu kan saya ingin kembali ke yang disampaikan Pak Jokowi sih. Pak Jokowi menyebutkan agar tidak ada penyebaran. Tapi kalau ini diperbolehkan, tidak ada himbauan, ini seperti apa Bang Det? Ini gimana Bang Det? Semua sudah diperhitungkan menurut saya. Tanggal 6 sampai tanggal 17 itu adalah sebuah kebijakan. Dan kita harus tunduk kepada ketentuan yang sudah tercantum di surat edaran tersebut. Jadi kalau memang ada orang yang mengambil kesempatan sebelum tanggal 6, menurut saya tidak ada masalah. Karena apa? Karena penentuan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tentu sudah dengan pertimbangan bahwa peak atau puncak dari jumlah pergerakan massal masyarakat itu ada di tanggal-tanggal itu. Jadi tidak akan, sejauh ini kita bisa melihat bagaimana di tanggal-tanggal akhir Ramadan dan awal 1 Syawal itu adalah arus mudik, arus balik itu yang selalu besar kan. Nah, di situ mungkin yang dikendalikan. Jadi saya kira memang itu ketentuan yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu Bang Deddy, kalau ini sudah berjalan tapi nanti di tengah perjalanan banyak yang protes, misalnya orang masyarakat sama petugas di lapangan sikut-sikutan, ini ada dampak hukumnya nggak Bang Deddy? Kalau sudah ada kisruh gitu di masyarakat? Kita pahami bahwa apa yang diputuskan atau dijadikan kebijakan Satgas ini sebenarnya adalah kebijakan pemerintah.
Itu tindakan polisionil. Polisionil itu artinya ada kewenangan dan kekuasaan negara di sana. Ya. Karena itu begitu surat edaran Satgas keluar, di dalam surat edaran tersebut disebut bahwa instansi-instansi dan daerah-daerah yang terkait diwajibkan untuk menindaklanjuti surat edaran ini dengan mengeluarkan surat keputusan atau peraturan-peraturan. Karena itu nanti Menteri Perhubungan, lihat aja, akan mengeluarkan bagaimana mengendalikan terminal, bandara, dan pelabuhan, penyeberangan, dan lain sebagainya. Kepolisian, TNI Polri akan mengeluarkan ketentuan internal bagaimana menggerakkan petugas untuk mengendalikan arus lalu lintas. Acuannya tadi di Surat edaran, iya. Jadi acuannya surat edaran. Jadi surat edaran kemudian akan di-follow up oleh instansi-instansi. Yang jadi pertanyaan, apakah daerah akan menindaklanjuti ini? Iya. Karena daerah memiliki kewenangan Otonomi juga daerah untuk secara otonom untuk menentukan. Itu gimana tuh Bang Ded? Seperti yang kita sudah lihat belakangan ini, Pak Gubernur Banten sudah menyatakan ya tidak boleh. Yang di Jabar juga mengatakan. Gubernur Sumbar mengatakan bahwa dia tidak punya anggaran untuk melakukan penyekatan. Nah, Itu gimana secara itu artinya secara daerah ya, dalam otonomnya daerah, surat edaran ini tidak bisa menjangkau ke daerah karena masalah teknis operasional. Karena jangkauan ini kan kalau memang misal disediakan anggarannya, kan pertanyaan dari Gubernur Sumbar itu dana dari mana untuk penyekatan. Sementara sejauh ini kebijakan pengendalian COVID-19 itu kan tidak semata-mata mengikuti apa yang diambil oleh pusat. Ya. Begitu. Oke Bang Ded, saya kira ada yang ini nih, ada apa? Tapi bukan bicara hukum ya. Harusnya ada ajakan pemerintah ini disertakan oleh tokoh nih, terutama tokoh agama lah ya. Paling tidak agar kebijakan ini, ajakan ini bisa dijalankan dengan baik. Gimana pandangan Bang Deddy? Saya kira saya memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Memang pemerintah menempatkan peniadaan mudik ini bukan sebagai ajakan, tapi sebagai larangan. Jadi memang ini sebuah ketegasan. Jadi tadi kita melakukan pengecekan ya. Traveloka untuk tanggal 6 dan 17, kalau kita beli tiket untuk tanggal 6 sampai 17, maka dia akan mencantumkan bahwa telah ada larangan. Apabila tidak memiliki surat izin keluar masuk, surat izin dari kantor, surat izin dari instansi pemerintah sesuai ketentuan, disarankan untuk tidak membeli. Jadi sudah jelas bahwa kita sendiri, kita berdua nih, sudah memutuskan untuk tidak mudik. Karena bunyi pengumumannya larangan, bukan ajakan. Bukan himbauan. Bayangkan kalau yang disebarluaskan itu adalah himbauan. Mungkin kita masih coba-coba mencari tiket dan lain sebagainya. Tapi walaupun landasan hukumnya tidak menetapkan sanksi yang mana yang akan diterapkan, kita dengan suatu statement larangan atas kebijakan pemerintah tersebut sudah dengan sendirinya mencoba mematuhi. Kenapa kita mematuhi? Karena kita tidak mau mudik kita itu bermasalah. Dihambat, suruh putar balik, dipermasalahkan, diperiksa. Ya lebih baik kita tidak usah pulang. Oke Bang Ded, kita sudah di ujung nih Bang Ded. Saya ingin minta penegasan Abang. Larangan mudik ini dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah lewat Satgas dan lewat dengan instansi yang lain gitu. Ini sebenarnya legal atau ilegal Bang Ded? Legal. Penegasan aja. Legal. Legal ya. Legal. Karena pertama, negara sudah menetapkan bahwa COVID-19 itu sebagai bencana non alam nasional. Kedua, negara sudah menetapkan suatu keadaan kedaruratan kesehatan. Dan karena itu, apa yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 itu dalam rangka itu. Jadi tidak semua sesuatu itu harus secara formil sempurna apabila dalam keadaan kedaruratan seperti ini. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwa ini ilegal. Hanya saja mungkin memang komunikasinya atau struktur pengambilan keputusannya tidak cukup sempurna untuk diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Termasuk melibatkan tokoh-tokoh agama gitu ya Pak Deddy? Ya daerah menurut saya. Daerah, ya. Oke teman-teman, saya kira sahabat Merdeka, sahabat semua, kita sudah di ujung acara. Di apapun yang sudah diputuskan pemerintah,
kita harus ikut karena itu tentu untuk kebaikan kita bersama. Tapi yang penting saya kira Pak Dedi, kebijakan ini harus kita ikuti dengan protokol kesehatan. Teman-teman yang sudah terlanjur pulang duluan, saya kira ya mikir-mikir dulu dan jaga keluarga di kampung. Terima kasih Bang Ded. Terima kasih. Acara yang sederhana tapi saya kira akan bermanfaat kepada kita semua, teman-teman semua. Kita jaga tetap protokol 3 kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.